Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hubungan Internasional B ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Perdagangan Manusia, Tantangan Global dalam Kejahatan Transnasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Pertama ada saya sendiri, Glorian Prameswari dengan NPM 143. Kedua ada Bunga Haura Anaja dengan NPM 145. Ketiga ada Veldita Darakaesa dengan NPM 152. Dan juga ada Salvawi Nur Ain dengan NPM 196. Masuk ke latar belakang. Jadi, perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional melibatkan eksploitasi finansial individu melalui rekrutmen, transportasi, dan eksploitasi seperti pekerja paksa, perdagangan seks, atau pemaksaan kerja. Fenomena ini serius mengancam kemanusiaan global dengan akar masalah pada ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakstabilan sosial di berbagai negara. Pelaku kejahatan ini menggunakan metode terorganisir seperti penculikan, penjualan oleh keluarga, modus kawin kontrak, dan penipuan. Kasus penjualan bayi menunjukkan kekejaman dan kompleksitas perdagangan manusia di seluruh dunia. Korban, terutama perempuan dan anak-anak, rentan karena ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan, terutama dalam kondisi ekonomi sulit. Perkembangan teknologi informasi seperti mail order brides memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan ini di dunia maya. Perdagangan manusia bukan hanya masalah nasional, tetapi juga tantangan bagi komunitas internasional. Penanggulangan memerlukan kerjasama antar negara, penguatan regulasi internasional, dan upaya bersama untuk mengatasi akar masalah, seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia. Isu HAM ini menjadi sentral dalam menangani kejahatan transnasional ini. Pemahaman latar belakang kompleksnya diharapkan dapat membentuk strategi global yang holistik dan efektif untuk mengatasi tantangan perdagangan manusia. Dan dari analisis kami muncullah rumusan masalah. Jadi yang pertama ada bagaimana modus operandi perdagangan manusia khususnya dalam konteks human trafficking memanfaatkan penculikan, penjualan oleh keluarga, modus kawin kontrak, dan penipuan untuk pekerjaan di tempat tertentu, serta sejauh mana praktik ini melibatkan korban perempuan dan anak-anak. Lalu ada juga pandangan dan regulasi hukumnya. Dan yang kedua, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana internet menjadi platform utama untuk pelaku perdagangan manusia, terutama dalam tren baru seperti mail order brides, dan sejauh mana pemanfaatan teknologi tersebut membuka peluang baru untuk eksploitasi dan ekonomi komersial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya memasuki slide terbaru, yaitu perdagangan manusia. Di tingkat nasional, Indonesia menetapkan definisi perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang tersebut, perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Definisi ini merinci bahwa perdagangan orang dapat mencakup segala tindakan ilegal yang dilakukan secara melawan hukum. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang merugikan pihak yang terkena dampak dan tidak dapat melakukan tindakan yang seharusnya. Kemudian ada modus perdagangan manusia. Perdagangan manusia, terutama dalam konteks human trafficking, melibatkan beberapa modus operandi yang dirancang untuk memanfaatkan korban seperti penculikan, penjualan oleh keluarga, modus kawin kontrak, dan penipuan untuk pekerjaan di tempat tertentu. Dalam beberapa kasus, praktik ini juga melibatkan korban perempuan dan anak-anak. Modus operandi perdagangan manusia meliputi perekrutan,
yaitu menemukan seseorang yang akan menjadi korban yang dapat terjadi melalui penjualan oleh keluarga, modus kawin kontrak, atau penipuan untuk pekerjaan di tempat tertentu. Kemudian selanjutnya ada pengiriman, membantu korban ke tempat tertentu yang dapat terjadi setelah mereka ditemukan. Kemudian ada pemindahan, menempatkan korban di tempat tertentu yang dapat terjadi di lokasi seperti rumah tangga, kilang, atau tempat yang lainnya. Kemudian, next. Kemudian selanjutnya ada penampungan, yaitu menjaga dan memantau korban selama mereka berada di tempat tertentu, mengakui mereka untuk bekerja dalam kondisi yang buruk, atau untuk mereka menjadi sumber uang bagi tindak penyalah. Kemudian yang terakhir itu ada penerimaan, mengambil uang dari korban yang dapat terjadi melalui penyerahan seksual, pekerjaan force, atau pengiriman uang kepada penyalah. Selanjutnya ada platform-platform utama perdagangan manusia sebagai eksploitasi dan ekonomi komersial. Jadi perdagangan manusia ini dapat dilakukan melalui dua platform, yaitu platform internet dan teknologi. Pemanfaatan internet sebagai platform utama untuk perdagangan manusia ini terlihat dalam tren baru seperti mail order brides, di mana perempuan ini di negara berkembang ini dijanjikan kehidupan yang lebih baik di negara maju melalui pemesanan secara online. Nah, kalau untuk platform teknologi, ini digunakan untuk memungkinkan pelaku perdagangan manusia untuk melakukan modus operandi secara lebih terorganisir dan tersembunyi. Jadi mereka menggunakan platform digital ini untuk merekrut, mengirim, dan memindahkan korban tanpa terdeteksi oleh pihak yang berwenang. Regulasi dan pandangan hukum dalam perdagangan manusia. Nah, jadi pejabat imigrasi Indonesia ini sudah memiliki wewenang luas dalam tindakan keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, termasuk bebas visa kunjungan untuk 169 negara. Nah, kebijakan ini meskipun memberikan dampak negatif juga menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait peningkatan kasus pelanggaran oleh orang asing. Selain itu ada juga Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang memberikan legitimasi bagi pejabat imigrasi untuk menangani kejahatan manusia seperti prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Diperlukan terobosan dan peningkatan kapasitas untuk melaksanakan kebijakan keimigrasian ini secara efektif. Regulasi dan selain itu ada juga UU PTPPO yang memberikan hukuman lebih berat nih bagi pelaku yang menyebabkan luka berat, penyakit berbahaya, gangguan jiwa, atau merusak fungsi reproduksi korban. Ancaman pidana itu bisa mencapai 20 tahun dan denda hingga 800 juta rupiah. Upaya kolaboratif melalui perjanjian internasional seperti Protokol Palermo menjadi esensial dalam melawan perdagangan manusia. Ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia ini memperkuat posisinya nih sebagai negara peserta dan menunjukkan komitmen dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia. Keikutsertaan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dan memberantas perdagangan manusia.